kasih karunia-Mu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Apa Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Shalom jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GPKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Berjumpa kembali dalam program Sapaan Teduh. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 8 November, kiranya menguatkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kehidupan yang baru Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami sangat bersukacita dan kami sangat bergembira karena Tuhan selalu menuntun kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-23. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Shalom bagi kita semua, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan disapa oleh renungan kita yang diambil tadi dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-23. Kalau dipikir-pikir renungan ini lebih sifatnya soal pengajaran ya, bukan merupakan renungan yang gampang untuk dicerna, tapi semoga saja kita bisa mendapatkan pemahaman. Karena kalau kita baca dari keseluruhan perikopnya, kan di atas itu ada dikatakan perikopnya tentang antikristus, begitu, tentang antikristus ya. Sering sekali banyak orang mempertanyakan tentang kealahannya Kristus, ataupun mungkin banyak juga yang mempertanyakan tentang bagaimana Tuhan itu datang menjadi manusia, seperti itu. Kalau kita tahu bersama-sama, karena kita manusia yang berdosa, maka Allah datang ke dunia ini menyelamatkan dunia dalam wujud manusia, supaya manusia yang berdosa itu tahu bagaimana sebenarnya menjadi manusia yang sejati di hadapan Allah, yaitu dengan mencontoh, meneladani manusia yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau kita pelajari ataupun kalau kita mendapatkan renungan pada kesempatan kali ini ya, dia katakan bahwa kalau kita menyangkal anak Allah itu sendiri, dan ketika kita ingin hidup kita baik dan kita tidak meneladani anak Allah itu sendiri, berarti kekuatan Bapa yang merupakan Allah itu juga tidak kita rasakan, begitu. Kalau kita menyangkal Yesus, kalau kita menyangkal anak Allah itu sendiri, Yesus sang manusia sejati yang merupakan contoh sejati dari anak Allah yang menuruti firman Tuhan, yang menuruti kehendak Bapa, seperti itu, maka kita sebenarnya tidak akan pernah bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita menolak Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi jelas sekali dikatakan di sini, ketika kita menolak anak Allah, ketika kita menolak Yesus sebagai juru selamat yang dihadirkan Allah bagi kita, maka kita tidak mengalami kekuatan Allah, kita tidak mengalami penyertaan Allah, tuntunan Allah dalam kehidupan kita.
Seperti itu dia. Jadi kalau kita tidak mengalami, mustahil kita mengatakan kebaikan sementara kita tidak mengalami kebaikan. Sementara Yesus sang sumber kebaikan itu sudah memberikan kebaikannya bagi kita, dan kita hanya sekedar lip service, hanya sekedar berlaku munafik untuk menceritakan tentang kebaikan, tapi kita tidak mengalami kebaikan itu, maka sebenarnya Allah itu tidak kita terima, tidak kita rasakan hadiratnya dalam kehidupan kita melalui apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi penting ketika kita mendapatkan perenungan tentang Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Itu menjadi penting karena kepercayaan kita kepada Kristus itulah yang membuat kekristenan kita ini unik, begitu ya. Yang membuat kita ini Kristen berbeda, dan tidak jarang kita juga mendapatkan penderitaan dan penganiayaan, ataupun mungkin banyak dicemooh, diejek seperti itu karena kok Tuhannya tiga, seperti itu, kok Tuhannya jadi manusia, katanya seperti itu ya. Nah, artinya karena Yesus adalah segala-galanya dan kunci dari seluruh kepercayaan orang Kristen, maka itu yang membuat kita unik, itu yang membuat kita berbeda. Ya, seperti itu. Dan banyak orang penasaran dengan iman percaya kita, ya. Mengapa saya katakan kunci? Mengapa saya katakan kunci? Karena orang bisa mempercayai banyak hal, tapi kalau dia tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dia itu bukan Kristen. Ini yang mau saya katakan supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak tidak tersesat, dan kita bisa memahami, supaya kita tidak menjadi antikristus. Jangan-jangan kita ini menjadi antikristus ketika kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kekristenan seseorang pertama-tama ditentukan oleh karena Yesus itu Tuhannya, yang merupakan perwujudan Allah di dunia ini, seperti itu. Ya, jadi tapi apakah ia percaya pada Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Itu lain lagi cerita, ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua agama berbicara tentang jalan keselamatan. Semua agama punya keyakinan bahwa manusia itu sebenarnya bisa, hanya tidak tahu bagaimana. Itu kata konsep beberapa agama-agama. Artinya manusia itu bisa selamat, mampu, dan juga punya potensi untuk selamat, hanya saja nggak tahu jalannya, nggak tahu bagaimana caranya, katanya seperti itu. Karena itu inti semua agama adalah mengajarkan jalan keselamatan itu tadi, memberitahukan caranya supaya manusia bisa selamat, kumpulkan amal kebajikan sebanyak-banyaknya, kosongkan diri, buang semua hak nafsu kedagingan, laksanakan hukum dan upacara agama sedetail-detailnya, kita pasti selamat. Itu kata konsep agama. Tapi kekristenan tidak mengajarkan begitu. Kekristenan mengajarkan manusia itu bisa, tapi nggak tahu bagaimana. Begitu. Tapi sebaliknya, tidak seperti yang dikatakan tadi, manusia itu bisa tapi nggak tahu bagaimana. Berbeda 180 derajat. Kekristenan justru mengajarkan manusia itu sebenarnya tahu tapi nggak bisa. Dia tahu tapi nggak bisa. Persoalannya bukan karena manusia itu nggak tahu bagaimana caranya menyelamatkan diri. Manusia sangat tahu itu, sangat tahu ilmu selamat manusia itu. Itu sebabnya banyak sekali pengajaran tentang ajaran agama, teologi di tengah-tengah dunia kita, yang mungkin saja itu harus kita luruskan, harus kita memberikan pemahaman dalam renungan kita kali ini. Ya, bagi orang Kristen satu-satunya jalan supaya bisa selamat itu adalah harus ada juru selamat baginya, yang diwujudkan Allah baginya. Harus ada Allah itu yang hadir baginya. Dan ketika dia menolak itu, dia sebenarnya sedang menolak keselamatannya. Sama seperti renungan yang dibacakan bagi kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita ini butuh yang menyelamatkan kita, butuh yang mendorong kita, yang menopang kita, yang menuntun kita, yang mengajari kita, maka itu yang memberitahu kita bahwa kita ini butuh keselamatan itu sendiri. Jadi kepercayaan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan sebenarnya di sini sumbernya, akarnya. Karena kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat, maka dengan sendirinya tidak bisa tidak, Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika kita menyangkal dia, kita menyangkal Allah. Mengapa? Karena kalau Yesus itu manusia biasa, jangankan menyelamatkan orang, menyelamatkan dirinya pun dia nggak bisa. Seperti itu. Manusia itu baru selamat kalau Tuhan sendiri yang nyelamatin dia. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan bukan saja mampu menyelamatkan, tapi mau. Bukan hanya mampu, tapi mau menyelamatkan. Ini juga sangat penting. Agama-agama lain percaya dan percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan itu mampu, berkuasa, bisa menyelamatkan. Bisa, tapi menurut mereka, walaupun mampu, Tuhan itu membiarkan manusia mengusahakan keselamatannya sendiri.
Jadi ini alasan kita supaya kita tidak tersesat, tidak terjebak. Tidak terjebak. Siapapun itu, ketika kita menolak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ketika kita tidak mau hidup di dalam kebaikan Tuhan itu sendiri, di dalam kuasa, di dalam penyelamatan Tuhan itu, maka kita sedang meninggalkan kehidupan kita yang sejati. Seperti itu dia. Jadi barang siapa mengaku anak, ia memiliki Bapa. Jadi ada kesatuan di situ yang diperlihatkan. Jadi apakah Yesus itu Tuhan? Jawabnya tergantung Anda percaya Yesus itu juru selamat atau tidak. Kalau Anda percaya Yesus itu juru selamat, tidak bisa tidak. Yesus itu mesti Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Sekarang, apakah Yesus itu benar-benar juru selamat? Jawabnya tergantung. Anda percaya bahwa manusia itu mampu menyelamatkan diri atau tidak? Seperti itu. Kalau Anda percaya Anda bisa selamatkan diri sendiri, Yesus nggak perlu jadi juru selamat. Anda bisa jadi juru selamat Anda bagi diri Anda sendiri. Ya, seperti itu. Akhirnya, kita bisa menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri atau tidak? Kita ini perlu juru selamat atau tidak? Keputusan kita mengenai Kristus ditentukan di titik ini, dalam perenungan kita di pagi hari ini. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, kekristenan menawarkan resep yang sangat praktis dan sederhana. Kalau orang sedang tenggelam, maka semakin dia meronta, semakin dia ingin menyelamatkan diri, dia justru semakin tenggelam. Karena itu hanya ada satu jalan, berhenti meronta, serahkan diri sepenuhnya untuk diselamatkan oleh Tuhan melalui kuasa Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan sendiri telah terjun menyelamatkan kita dari tenggelamnya hidup kita. Mengulurkan tangannya mendekap kita, menyelamatkan kita. Berhentilah meronta, serahkan diri sepenuhnya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mampu dan mau menyelamatkan kita. Tidak hanya mampu, tapi Dia mau menyelamatkan kita. Maka hiduplah dalam kebaikan Tuhan. Hiduplah di dalam kemurahan Tuhan. Sehingga dengan itu kita benar-benar bisa merasakan kesatuan hidup kita bersama dengan Bapa. Bagaimana kita mengatakan anak Bapa kalau kita tidak tahu siapa sebenarnya Bapa kita itu? Dan bagaimana kita menjadi manusia sejati, manusia yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan kalau kita tidak benar-benar mengikuti sang manusia sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Mari renungkan renungan ini secara mendalam bahwa Tuhan tidak hanya sekedar mampu, tapi Dia mau memberikan kuasanya bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami, memberikan pencerahan bagi kami supaya kami boleh terus mengandalkan Engkau dan mengaku bahwa Kristuslah Juru Selamat yang diberikan Allah bagi kami ke dunia ini, yang merupakan bentuk penyertaan Tuhan yang paling nyata. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dia, apapun yang mereka kerjakan pada hari ini, Tuhan yang selalu menyertai. Kami berdoa juga buat GBKP Rungun Pondok Gede. Kami berdoa buat orang tua kami, Pendeta Sahabat Peranginangin, Pendeta Andarias Brahmana, Pendeta Immanuel Bayak Manik, dan juga Pertua Diaken kami, Pertua Diaken Emeritus, BPMR, pengurus PJJ kategorial, unit-unit pelayanan, dan juga tidak ketinggalan jemaat Tuhan yang kami kasih yang ada di GBKP Rungun Pondok Gede. Kiranya mereka tetap bersatu padu untuk membangun tubuh Kristus di tengah-tengah pelayanan, sehingga melalui pembangunan tubuh Kristus semakin nyata kemuliaan Tuhan. Dengan kemajuan gereja, orang semakin percaya bahwa Tuhan itu nyata benar kuasanya hadir di tengah-tengah orang-orang yang menyembah Tuhan sebagai wujud kekristenan yang hadir di tengah-tengah GBKP Rungun Pondok Gede. Kami juga berdoa supaya hamba-hamba Tuhan, pendeta, Pertua Diaken Emeritus, dan semua pengurus-pengurus dan juga jemaat bersatu hati. Limpahkan rezeki bagi mereka semua, sehat, dan juga Engkau teguhkan iman percayanya. Apapun pergumulan mereka, Tuhan yang selalu menemani mereka. Karena ketika Tuhan yang membentengi mereka, mereka akan selalu mampu menghadapinya bersama-sama. Dan Tuhan yang akan mereka andalkan dalam setiap kehidupan perjalanan iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan GBKP Rungun Pondok Gede. Kami serahkan mereka dalam dekapan tangan-Mu, dekapan kasih-Mu, supaya mereka tetap mengalami penyertaan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.